Kita langsung aja guys ke bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat motor kan seganteng ini guys. Bang, itu kabel coil yang ada di masa dipindahin kemana? Kok nggak ada di sini? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini nih, oke guys, misalkan wah rapi gitu. Kalau kita lihat dari sini rata-rata di sini ada kabel guys. Di sini gue bakal kasih tahu guys cara ngilangin kabel yang di sini juga. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Alzubra. Nah oke guys, kali ini gue akan ngasih sedikit tutorial gimana caranya tutorial atau ala-ala wartegnya Alzubra guys. Karena di setiap sinematik gue tuh banyak guys yang nanya kayak Bang, itu kabel yang warna ungu apa bang? Nah oke guys, jadi sebelum lanjut videonya gue bakal kasih tunjuk nih guys kondisi si Jura tuh sekarang tuh kayak gimana. Nah di sini si Jura baik lagi pakai Samlong guys, bukan karena gue bosen Salemba atau checklist guys, bukan karena leherannya Salemba atau checklist itu kan leheran kolong ya guys ya. Jadi dia itu agak mepet ke bawah guys, jadi gastuk terus. Nah kemarin tuh gue sempet bikin video guys buat dibawa kerja, alhasil gue pakai si Jura itu yang Samlong dulu guys, tapi nggak kalah cakep guys tuh. Menurut kalian si Jura ini cocok pakai Samlong apa checklist nih guys? Coba kolom komen di bawah guys. Nah di sini juga gue mau ngasih tahu nih guys, kalau misalnya si Jura ini kayaknya nah sama guys, gue kayaknya bakal mulai project lagi guys si Jura, karena gue itu udah sekitar berapa ya guys ya, udah sekitar hampir mau sebulan guys, apa lebih apa kurang nggak tahu guys, si Jura gak ada yang part-part dimodif lagi. Nah mungkin sekarang gue bakal spill dikit guys, kayaknya kedepannya gue bakal ganti tromol nih guys, karena tromolnya depan si Jura ini lokal guys, terus maksudnya kayak Orion gitu guys, jadi tromolnya gede tuh, gede banget guys. Gue banyak yang nyaranin juga guys, teman-teman gue kayak pakai tromol yang kecil, karena gue lihat tromol kecil tuh bagus banget anjay. Jadi kayaknya gue bakal pakai tromol yang Nui guys, nanti kita bikinin video buat si Jura guys, video khusus kalau misalnya ada part-part tambahan atau yang diganti dari si Jura guys. Nah gini guys tuh, sama gue juga kayaknya mau nyuak bak CVT nih guys, karena SR itu melengkapnya tuh kalau misalnya bak CVT cowok gitu guys, sedangkan si Jura belum guys. Kenapa gue belum? Karena pertama gak ada waktu guys, karena gue sibuk kerja. Kedua karena nyuak tuh gue pengennya rapi guys, kan karena jarang ya Beat Deluxe atau KOJ tuh banyak yang cowok bak CVT, jadi gue pengennya tuh kayak sekalinya gue cowok tuh punya ciri khas sendiri gitu guys. Tapi ya segini oke guys. Nah sebelum kita eksekusi, buat kalian yang nonton video ini yang belum like, komen, dan subscribe sampai sekarang, ayo guys diklik, karena semakin ramai videonya semakin rajin juga buat gue bikin konten bareng si Jura juga guys. Nah buat kalian juga nih guys yang selalu nanya-nanya si Jura pakai stiker apa, nah ini pakai stiker lower than your cash guys, sama ada stiker lagi guys di sampingnya, ini khusus buat kayak body kasar gitu guys. Gue bikinnya lower than your cash bagian kayak semi-semi ala-ala teks panjang ini guys, buat menuhin body kasar samping kalian guys. Nah di sini bisa kalian pesen guys, bisa kalian order di Shopee Alzubra Project guys. Nah nanti kalau kalian yang bingung ada linknya juga guys di deskripsi, di bio profil guys, di bio YouTube guys, di deskripsi. Nah jadi ini cocok guys buat kalian yang emang males pakai stripping, atau buat kalian yang kaum fitment, atau bahkan kalian yang emang sekedar suka aja guys sama kata-katanya lower than your cash. Dan BTW ini gue bikin desain sendiri ya guys ya, jadi nggak ada hak, nggak ada ngejiplak guys, kata-katanya sendiri, desain font sendiri, semuanya konsep sendiri guys, jadi aman. Jadi emang bener-bener kalian worth it guys buat beli video, buat beli stikernya guys. Oke, kita langsung aja eksekusi guys. Nah guys, gue bakal kasih tahu guys alat-alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ala-ala warteg gini guys. Aduh cakep banget guys, sumpah dilihatnya tuh kayak buat kontes oke gitu guys, buat kontes oke, buat sehari-hari looknya oke banget dapet guys. Kita langsung aja guys ke bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat motor kan seganteng ini guys, let's go. Nah ini dia guys bahannya, bukan plaster, bukan.
Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat perkabelan kayak Sujira itu ada di sini guys. Oke, mari kita buka guys. Kita buka dulu guys. Nah, ini dia guys, bahan-bahan yang kita butuhkan buat bikin warteg ala Aljura gini guys. Nah, gue bakal mulai dulu guys dari bahan yang emang bener-bener kelihatan banget nih guys. Kayak, bang itu warna ungu apa bang? Nah, jadi gue jelasin guys di sini. Ini itu kabel sleeve guys, kabel sleeve yang biasanya dipakai sama orang-orang tuh dipakai di komputer atau buat, jadi intinya buat ngerapin kabel lah guys ya. Nah, di sini kalian bisa dapet di toko Oren guys atau di Tokopedia. Cuma harganya beda-beda guys. Nanti gue cantumin linknya di bawah atau gue cantumin di sini ya guys ya. Nah, jadi kabel ini tuh berfungsi untuk nutupin kabelnya guys. Jadi kabel yang berantakan tuh bisa kayak gini guys. Contoh ya, tuh bisa kayak gini guys. Nah, buat harganya sih tergantung guys. Ini dihitung tuh per meter dan ada ukurannya guys. Kadang ada yang gede kayak gini nih guys. Ada juga yang kayak gini nih. Banyak sih guys sebenarnya. Jadi intinya tuh nyesuaiin guys sama kabel-kabel kalian, karena ada kabel juga yang butuh kecil kayak gini, ada juga yang butuh gede banget kayak gini nih guys. Tuh harganya beda-beda guys, tinggal kalian nyesuaiin aja. Kalau saran gue sih mending beli yang beberapa guys, beberapa ukuran, jadi kalian tuh ada cadangan lah gitu. Jadi sekalinya check out, sekalinya pesan tuh nggak kekurangan lah. Nah, yang kedua nih, hal yang paling penting guys, yaitu pembuka soket spoon. Jadi soket spoon ini tuh buat ngebuka soket kayak gini guys. Nih contoh kayak gini nih. Bentar, kita buka dulu. Nah, aduh agak susah guys ngebuka kabel kayak gini. Nah gini guys, jadi kabel ini kan ada soketnya tuh ada gini guys, dua. Nah, nanti gue bakal contohin guys. Yang jelas dia tuh fungsinya buat ngebuka soket-soket yang kayak gini guys gitu. Jadi dianya dibuka terus kita gini. Nah, pokoknya intinya nih, ini paling wajib guys, karena ini buat ngebuka soket spoon dan kita bakal start dari barang ini guys. Baru kita bisa kesini, kesana, kesini, kesana. Oke. Nah, yang kedua mungkin ada selotip guys, karena kaliannya perlu selotip. Jadi sebelum kalian di cover sama kabel ini, kabel strip ini guys, kita tuh butuh ini guys, selotip. Jadi si kabelnya tuh kita buka, terus kita gulung. Oke. Nah, terus selanjutnya ada tang ya. Nah, tang ini tuh berfungsi buat kalian yang emang susah guys buat buka soket-soket plastiknya. Nanti gua bakal jelasin juga guys gimana caranya, oke? Nah, yang ketiga jelas ada gunting guys. Gunting ini buat motong selotip atau motong ini ya guys. Pokoknya jelas kalian perlu gunting atau cutter gitu. Nah, yang terakhir tuh sebenarnya ini guys. Ini tuh sebenarnya penting nggak penting karena ini tuh buat sambungan soket guys. Ini kita nggak ngomongin soket dari crankcase guys sebenarnya, karena crankcase tuh sebenarnya diusahain nggak boleh guys, nggak boleh ada yang kayak keputus terus disambungin, nggak boleh. Jadi ini tuh khusus buat kayak kabel-kabel lampu guys. Nanti gue bakal kasih tunjuk salah satunya. Nah oke guys, mungkin bahan-bahannya segini aja mungkin guys. Jadi kita bakal langsung eksekusi guys. Gue bakal tunjukin gimana caranya eksekusi ini semua buat jadi kayak gini, oke? Nah oke guys, jadi si Jura udah kayak transformer gini nih guys ya, body halus ke atas udah kayak drag motor Trondo gini guys, supaya kita leluasa guys buat kasih tutorialnya guys. Nah oke guys, jadi di sini kita bakal mulai dari part yang emang bener-bener menurut gua sendiri, menurut si Jura sendiri penting. Itu adalah ini guys, yaitu soket ini guys. Nah soket di sini guys. Nah sebenarnya semua tuh berawal dari sini guys, karena kalau kalian yang belum di warteg nih guys, aduh sorry guys ada klakson gitu guys, mamang gue lagi bongkar-bongkar motor ya. Nah buat kalian yang emang belum bongkar-bongkar, di sini pasti kabel kalian bakal tetap ori guys, bakal tetap nyatu terus. Nah solusinya adalah di sini kalian bisa buka guys. Aduh kita ada kelihatan guys, bingung boy. Oke sebelah sini guys. Nah di sini kalian bisa bongkar aja guys, bongkar kabelnya jadi satu nih guys. Nanti gua kasih tunjuk guys, ada fotonya waktu itu gua ngewarteg. Nah di sini tuh kalian bongkar guys pakai gunting, bongkarnya pelan-pelan aja guys, karena kan basicnya dia tuh kan kayak plastik gitu guys, plastik ngebundel gitu guys. Kalian potong-potong aja dulu guys, potong-potong. Nah terus kan nanti dia bakal kayak apa namanya, bakal kayak gini nih guys nih, karena kan dia nyambungnya ke sini nih guys. Nah kalian coba aja guys, coba buka aja guys soketnya. Nah nanti gue bakal kasih tunjuk guys di sini, di sini, di sini. Nah itulah titik-titik yang paling penting buat buka soketnya guys, oke? Nanti gue bakal kasih tunjuk juga sumber yang gue ambil dari screenshot dari sini, karena dia juga ngebantu guys buat gue bikin si Jura warteg ini. Jadi nanti kalian kayak intinya bongkar aja guys, bongkar sebelah sini,
Nah, habis itu kalian buka dari sini guys, terus kalian satu-satu ini guys. Dan ingat guys, ingat, nggak boleh digunting guys, nggak boleh sampai ada kabel yang digunting guys, karena si Jura ini sebenarnya ribet guys. Udah gua watak sendiri nih guys, iseng-iseng. Dia tuh bermasalah guys. Pertama, susah starter. Jadi pas gua pencet starter gini guys, gak mau nyala dia. Aduh sorry guys, kotor. Aduh banyak klakson guys. Nah kedua pas di remap sama mekanik gua guys, itu ternyata kabel ESC-nya yang kayak gini-gini nih guys nih. Nanti kita bakal bahas juga. Ini kurang masuk guys, jadi nggak bisa starter juga. Jadi si kabel CKP-nya, si sikringnya nyala guys, cuman nggak nyalurin ke ini guys, nggak nyalurin ke spool gitu. Ya pokoknya bermasalah guys. Jadi intinya kalian kalau watak kayak gini harus hati-hati guys, hati-hati plus teliti, karena satu jalur aja itu bisa ngerusak semuanya guys. Nah oke guys, kalau misalnya kalian udah ngejalurin dari situ nih guys, kita bakal start juga nih guys. Kita bakal start dari yang kayak gini nih guys. Nah, ini ada kabel yang buat full pump nih guys. Nah, kita coba dulu. Nah, di sini guys. Di sini gue bakal kasih tunjuk guys gimana tutorial buat buka kayak gini guys. Kalau ini menurut gue paling gampang guys. Paling gampang banget. Coba kita coba buka ya guys ya. Buat gue kasih tunjuk caranya. Biar kalian makin pede juga nih guys buat ngelakuin di rumah sendiri. Tapi ingat ya guys ya, kalian harus sudah warteg gini wajib remap, karena kalau kalian nggak remap nanti nggak bakal ketahuan guys apakah aliran listrik dan arus semuanya lancar atau enggak. Oke? Nah jadi kita bakal cari guys bagian yang paling runcing. Sebenarnya nggak perlu butuh ini banget guys. Jadi ini kalian bisa dapetin aja toko oren. Jadi ini tuh lengkap guys, banyak banget mata-matanya. Kalau misalnya kalian kayak, bang gue nggak punya alatnya ya, bisa juga guys pakai garpu atau misalnya ada alat-alat yang kayak gini guys runcingnya. Nah perhatiin ya guys ya, ini yang paling penting guys. Jadi kalian masukin ini ke sini guys. Nah ini kan ada dua sisi nih guys, ada atas sama bawah. Nah kalian tuh posisi atas tuh yang bawah ini guys. Oke, inget nih, ini patokannya ini. Nah sini ada ini kan, kalau kalian bisa lihat langsung nih guys di rumah yang nonton, ada bagian sini guys ya. Nah kalian tuh tinggal masukin ini guys, masukin ini, tapi posisinya paling rapat guys ke bawah. Terus nanti kalian tekan ke atas kalau kalian rasa udah dicongkel gini guys. Lihat ya, lihat nggak ya? Ya pokoknya gini guys. Ini intinya ini masuk ke sini, kalian tekan ke bawah gini, tekan ke bawah, terus kalian congkel ke atas guys, sambil tarik bagian kabel belakangnya. Oke, kayak gini, kurang lebih kayak gini. Perhatiin ya, agak susah guys sebenarnya karena si Jura posisinya udah di warteg, jadi bukan kayak dari nol. Kalau dari nol mungkin lebih gampang. Bentar ya. Nah ini guys, ini udah kebuka. Kalian tinggal tarik aja guys kalau misalnya udah kebuka. Nah ini nih, nah mungkin gue bisa jelasin dari sini guys. Nah jadi ini tuh kan ada soket ini. Nah jadi dia tuh penguncinya tuh sebenarnya di sini guys nih. Bentar ya, dimananya ya. Nah di sini guys nih, di sininya. Jadi nanti kalian tinggal masukin yang tadi gue bilang guys, gue jelasin. Bentar guys, mana ya? Nah ini guys. Nah jadi kalian tuh nanti istilahnya kalau misalnya kayak tadi nih guys, ke sini terus kalian angkat ini guys, angkat yang bagian sininya. Pokoknya nanti ada yang keangkat guys, jadi dia bisa keluar gitu. Oke, sama halnya kalian bakal lakuin buat sebelahnya. Oke. Nah guys, kita bakal lanjut ke soket selanjutnya guys, yaitu adalah soket yang ada di kabel full pump guys. Nah gue bakal kasih tahu guys secara singkat cara buat bukanya guys soket ini. Jadi kayak soket tadi guys. Nah, pertama kalian buka dulu guys, ini buka agak susana. Kedua guys, nih kalian si plastik yang kasar ini guys, kalian buka juga pakai tang nih guys ya. Nah habis itu kalian congkel guys, kalian congkel, nanti ada gua kasih tunjuk di sini. Nah kalian congkel bagian itunya. Terus seperti biasa guys, kalian ini kan ada 4 kabel nih guys, kalian ingat-ingat dulu guys, atau kalau misalnya kalian ragu bisa foto juga guys, foto biar kalian nggak lupa juga nih guys jalurnya kemana. Habis itu kalian sama guys, kalian kasih selotip hitam lagi, terus kalian masukin kabel sleeve, terus kalian pakai karet kayak gini guys gitu. Nah ini yang bisa kalian kabel sleeve-in ya guys ya. Oke. Nah yang kedua ada ini guys. Nah ini tuh kabel apa sih bang? Ini tuh kabel ini guys, kabel yang ada di kabel stop lamp. Nah caranya adalah kalian buka nih guys nih, kalian buka, habis itu kalian congkel nih guys ya.
kalian congkel di sini nih guys nih. Kan ada nih guys nih di ujung sini. Nanti ada fotonya juga guys di sini, di sini, di sini. Nah, kalian congkel terus kalian tekan terus kalian tarik bagian belakang nih guys. Kalian belakang satu persatu terus kalian foto guys. Kalian foto. Nah, habis itu kalian masukin lagi seperti biasa, kabel selipin lagi terus bakar lagi guys. Gitu aja guys sebenarnya. Sebenarnya cukup mudah guys. Jadi intinya adalah kalian perlu sabar aja, terus perlu teliti guys. Ingat jangan sampai ada kabel soket yang salah guys, karena itu bakal bikin si lampunya nggak jalan atau apapun itu nggak jalan guys. Nah gitu. Oke. Nah kita lanjut yaitu ke soket ini guys. Nah ke soket yang ada di sini. Ini tuh sering copot guys sebenarnya. Jadi ini tuh gampang guys sebenarnya. Kalian sama aja kayak soket yang sebelumnya. Kalian copot, bisa kalian masukin lagi guys, gitu aja. Nah, kenapa ini dipakai juga? Karena ini yang kelihatan di sinematik guys. Jadi kalau kalian sinematik kayak gini, gitu lebih gacor guys, sebenarnya lebih gacor gitu. Nah, oke. Kalian sambungin lagi guys. Nah, habis itu gue bakal kasih tips guys. Kalau misalnya kalian udah ngewartak atau misalkan istilahnya wartak sendiri, buat ngumpetin jalurnya di mana aja guys. Nah sebenarnya deluxe itu kan mountingnya mounting atas sih guys, jadi nggak bakal terlalu kelihatan. Tapi rata-rata orang itu kabelnya bakal berantakan di sini guys. Nih di sini guys, nih di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini nih, oke guys, misalkan wah rapi gitu. Kalau kita lihat dari sini rata-rata di sini ada kabel guys. Nah, di sini gue bakal kasih tahu guys cara ngilangin kabel yang di sini juga. Intinya adalah sudah kalian wartak kayak tadi nih guys nih, kabel slipnya gue bakal kasih tutorial tips buat kalian yang mau ngilangin kabel di sini. Karena jujur gue udah muak guys, sejujurnya nih rapinya cuma di sini doang guys sebelumnya. Tapi sorry guys, ini sejujurnya agak kotor di sini karena emang belum dicuci guys terakhir, jadi agak berdebu gitu guys. Kita bakal start nih guys. Nah startnya tuh sebenarnya dari sini guys, pinter-pinternya kita start dari kabel yang ada di bawah sini guys. Sebenarnya yang mengganggu tuh adalah pertama yaitu kabel ini guys, yaitu kabel dari coil. Nah si Jura ini guys kabelnya udah dipindahin guys jalurnya nih, gua tunjuk ya guys ya. Harusnya kan kabelnya itu kan kabel coil itu kan dari sini nih guys nih. Nah kabel coil tuh di sini guys, harusnya biasanya dari sini ke atas sini guys. Nah tapi kalian akalin guys, yaitu adalah si kabel coil ini kalian pindah guys jalurnya dari sini ke bawah, habis itu bakal ketemunya di sini guys. Aduh kita muter-muter dikit, ketemu di sini. Tapi ingat guys, ini kan karena si Jura ini udah ganti ini guys, ganti kop busi pakai ultra speed nih guys, biar sama-sama ungu nih. Buat kalian juga yang nanya kayak, bang itu si Jura kop businya kok ungu? Nah gue pakai dari ultra speed guys, tapi coil standar bisa gak bang? Bisa banget. Ini si Jura pakai coil standar tuh guys. Di situ kita pakein kop busi kop busi dari ultra speed bagus banget guys, karena businya juga udah iridium. Kalau businya masih standar juga nggak apa-apa guys, karena kop busi itu emang gimana ya, emang bikin alur kop busi itu setahu gue ya guys ya, jadi lebih baik guys, jadi nggak ada syaratnya. Nah dan inget guys, si kabelnya ini kalian usahain di sini guys, di atas ini. Sebenarnya kalau misalnya kalian pakai kop busi standar kan pendek nih guys segini, itu bakal lebih panjang guys, jadi bakal diam di sini. Cuman kalau misalnya kalian yang udah kayak ganti gini guys, inget guys kabelnya jangan pernah dibawa, karena si Jura pernah guys kebakar, jadi kebakar kena layaran knalpot guys gitu. Nah itu yang pertama guys. Nah yang kedua itu adalah dari kabel yang sambung ke coil guys, kabel coil sini. Nah ini nanti guys, ini kalian cabut juga nih guys, kalian cabut, kalian kabel selipin lagi, terus kalian satuin guys alurnya kayak gini, terus kalian sambungin ke bawah guys. Ingat ke bawah, jadi looknya kayak gini guys, ke bawah gini tuh, ke bawah gini guys, ke bawah gini. Dan kalau misalnya tanya bang ini aman gak gasruk, kan gak bakal guys, karena patokannya di sini guys tuh, patokannya di sini guys, jadi dia nggak bakal langsung ke bawah. Jadi dia kalaupun emang amit-amit bakal gasruk, dia bakal ngehantam layaran dulu guys sebelum kabel ini, jadi kabel ini aman. Nah gitu guys. Nah dan yang kedua itu adalah dari perkabelan di sini guys. Kan di sini kan kita lihat bakal semrawut banget nih guys nih kabel yang ada di sini. Seperti tadi yang kalian lihat di awal guys, kabelnya tuh kalian umpetinnya di sini guys. Nih, umpetinnya di sini. Jadi dia tuh bakal masuknya kayak gini guys. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Habis itu kalian umpetin di sini, semuanya di sini guys. Tapi ingat notabene-nya kabel selang hawanya harus paling bawah ya guys ya. Kabel selang hawanya harus paling bawah supaya dia nggak bakal tertekan.
Gitu guys. Dan kalian kabel tisin aja guys. Si Jura pakai kabel tis, beberapa kabel tis guys nih. Di sini juga ada kabel tis nih guys. Nah, ada kabel tis. Pokoknya rapi banget nih, anjay emang. Rapi banget guys. Kalau misalnya menurut kalian kayak, "Bang, itu kurang rapi." Nah, menurut gue ya guys ya, ini sepengalaman gue aja guys selama ngegarap si Jura. Menurut gue nih buat KOJ itu termasuknya ini udah rapi banget guys. Karena pertama di sini gue pakai subframe guys, jadi nggak bakal ketutup pakai body kasar. Kalau misalnya kalian nggak pakai subframe nih guys, pakai body kasar itu bakal lebih tertutup lagi dan ini nggak bakal kelihatan. Nah, kedua, KOJ itu termasuknya kabel yang di crankcase itu pendek guys, gak sepanjang matic yang lainnya gitu. Jadi intinya ini udah lebih dari cukup lah guys gitu. Nah guys, baik lagi, jadi kalian umpetinnya di sini guys. Nah, "Bang, itu kabel coil yang ada di masa dipindahin kemana? Kok nggak ada di sini?" Nah, ini guys kuncinya, karena ini juga bikin clean guys looknya. Jadi kalau misalnya look dari samping kayak gini guys tuh, cuma kelihatan kabel coil 2 itu aja guys. Kabel masanya nggak ada guys. Nah, kalau misalnya kalian nanya di mana, nah di sini guys, gue bakal kasih tahu. Jadi kabel masa yang ada di kabel spool itu, kabel coil itu gue pindahin ke sini guys. Nah, ini dia guys. Kalau misalnya kayak, "Bang, ini aman gak?" Aman banget guys, aman banget. Ini gue udah coba remap guys dan gak ada masalah juga. Gue sempet coba ini di sini guys, di sini. Ternyata nggak boleh guys, karena ini tuh rangka tuh kan masuk ke strum banyak guys, jadi nggak boleh kata mekanik, intinya gitu guys. Jadi gue pindahin ke sini nih guys, ke sini. Nah gitu, jadi istilahnya look dari samping kanan nih, di sini kosong banget guys tuh, rapi banget. Kita lihat dari samping kiri, anjay, rapi banget guys. Nah oke guys, gimana sejauh ini? Lumayan kan guys ya? Ya hitung-hitung kalau kalian misalkan emang gak bakal pakai kabel stiff, seenggaknya yang pelajaran yang bisa diambil adalah gimana caranya ngilangin kabel yang ada di tengah sini guys, yang semeraut banget di sini. Nah, oke guys, kita lanjut dari kabel yang ada di TPS. Kalau misalkan kalian pengen rapi, bisa juga guys ngikutin si Jura nih. Jadi si Jura tuh kayak gini guys tuh. Kabelnya tuh, misalnya kabel ini kan udah di kabel stiff nih guys ya. Kalian ambil jalan langsung dari sini aja guys, dari sini. Jadi kalau misalnya dari depan kan emang kelihatan jalannya guys, tapi kalau dari belakang pas kalian sinematik tuh menghilang guys kabelnya. Jadi meminimalisir kelihatannya kabel guys, gitu fungsinya guys. Oke. Jadi intinya adalah ngewartak ini tuh cuma butuh ketelitian aja guys, ketelitian sama waktu gitu guys. Kalau misalnya dibilang, "Bang, mahal nggak?" Enggak guys, kalian bisa totalin sendiri. Apakah mahal apa enggak kalian bisa nilai sendiri guys. Tapi menurut gua ini tuh termasuknya low budget guys, begitu. Nah oke guys, mungkin cukup aja guys. Udah sampai sini videonya. Buat kalian yang emang udah nonton sampai akhir, terima kasih guys. Buat kalian juga yang masih tanya-tanya dan masih bingung guys akan wartak, boleh guys komen di bawah, nanti gua jawabin ya guys ya. Nah oke guys, terima kasih udah nonton sampai akhir. Komen guys, konten apa lagi yang harus gua up. Dan jangan lupa guys, beres video ini bakal ada konten terbaru juga guys, yaitu kita bakal bawa si Jura kerja guys. Teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Follow sosial media gue yang lain ada di sini guys. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.